حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Kami lanjutkan. Tadi telah disampaikan sebuah pesan dari Al-Quran yang disampaikan oleh atau yang dibacakan tadi oleh Ustaz kita, mengingatkan tentang bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ya, di dalam surah Al-Baqarah tadi beliau bacakan ayat 185, di sana disampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di sana diturunkan Al-Quran. Dan fungsi Al-Quran kemudian disampaikan di lanjutan ayat tersebut adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Marhaban ya nurul aini, marhaban jannal husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban jannal husaini, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya nurul aini. Wahai Nabi, ibarat purnama hiasan dunia, sasaran harapan. Wahai Nabi, ibarat purnama hiasan dunia, sasaran harapan. Tiada yang menyamaimu, tiada yang menyamaimu, seluruh makhluk hatta di marhaban ya nurul aini, marhaban jannal husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban jannal husaini, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya. Wahai Nabi Allah, kekasih Allah, tolonglah kami karena wahai Nabi Allah, Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kekasih maka sungguh aku ini Allah, tolonglah kami. Aku mengabulkan doa karena orang-orang Allah yang berdoa. Redalah kami sebagai umatmu, redalah kami sebagai umatmu, semoga selamat Mereka harus juga dalam syafaatmu. Marhaban ya nurul aini, marhaban jannal husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban jannal
Manggut tadi panitia. Baik. Insya Allah kita akan coba bahas kalau memang sampai bisa rampung pembahasannya, alhamdulillah. Kalau belum bisa ya nanti pada episode selanjutnya ya. Akan ada episode selanjutnya. Baik. Bismillah. Yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang rahmati Allah. Yang pertama, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah salah satu bentuk ibadah. Bahkan doa itu adalah otaknya, intinya ibadah. Kita bisa melihat dari dua dalil berikut ini. Yang pertama adalah dari ayat Quran, yang kedua adalah dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari ayat Quran, Allah menyampaikan misalnya dalam surah Al-Ghafir. Di sana Allah menyampaikan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian, mengijabah permintaan kalian. Perhatikan di sini yang Allah perintahkan dalam ayat ini tentang apa ya? Doa. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Tetapi ayat ini belum rampung, dilanjutkan dengan potongan ayat setelahnya. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, kemudian Allah menyebut di potongan setelahnya, di lanjutan ayat tadi, bahwa yang namanya doa adalah ibadah. Sampai-sampai Allah mengatakan orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong dari melakukan ibadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, maka dia akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Perhatikan betapa pentingnya yang namanya doa. Sampai-sampai Allah mengatakan bahwa doa adalah ibadah, dan orang yang tidak mau berdoa itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam secara hina. Tapi ingat, tidak mau berdoanya adalah karena yastakbiruna, sombong. Jujur-jujuran aja. Yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, memanjatkan doa kalau sedang kondisi bagaimana? Oh lagi susah, lagi sedih gitu ya. Nah itu. Terus kalau pas lagi susah, lagi sedih itu saat berdoa itu tingkat keseriusannya bagaimana? Bahkan sampai nangis mungkin ya, sampai merebus giling ya. Tapi giliran pas duitnya lagi akeh, pegawaian lagi akeh, orderan lagi akeh, biasanya gimana? Kelalen. Nah ini yang hati-hati. Pas lagi anaknya sakit, wah serius banget tuh aja. Pas lagi langka duit gitu kan, wah serius banget. Nah di sini yang kemudian harus kita hati-hati. Doa itu ibadah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Ghafir, kemudian oleh Rasulullah ditegaskan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maksudnya otaknya dan intinya ibadah. Sholat kita kalau dengan perhatikan ya, dari mulai takbiratul ihram hingga salam, itu banyak sekali rangkaian kita memanjatkan doa kepada Allah. Nah, doa itu adalah otaknya ibadah. Nah, dari penyematan atau pemberian status bahwa doa adalah ibadah, bahkan intinya ibadah, maka kita mendapatkan beberapa ilmu di sini, bahwa yang namanya saat kita berdoa, entah nanti akan dikabulkan sebagaimana permintaan kita, ataukah tidak dikabulkan sesuai permintaan kita, maka tetap kita dapat pahala yang banyak. Paham maksudnya? Kita akan dapat pahala yang banyak. Mengapa? Sebab berdoa itu adalah ibadah. Bahkan intinya ibadah.
yang paling terpenting dalam ibadah itu doa. Yang namanya ibadah pasti akan diberi pahala. Cuma ini yang kemudian menjadi catatan, mohon berdoanya itu bisa serius dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan senang, mau dalam kemudian keadaan susah, mau kemudian pas dompet lagi kering ya, dompet lagi tipis gitu kayaknya. Cuma dompet tipis sekarang itu ternyata cuma isinya kartu ATM yang saldonya banyak, itu yang jadi masalah itu. Kelihatannya tipis gitu kan. Ataupun juga saat uang lagi banyak, mohon saat doa itu serius, beneran, sungguhan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu cinta sekali dengan orang yang serius dalam doanya, beneran dalam doanya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innallaha la yastajibu. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Sungguh Allah tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari qalbin ghafil, kalbu yang lalai, yang lengah, lahin, yang main-main gak serius. Jadi kalau kita doa, kemudian kok kita gak serius dalam doa kita, mohon maaf, tadi disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan diijabah oleh Allah. Karena itu mohon doanya seriusnya jangan saat lagi susah ya, tapi di dalam setiap kondisi mohon saat berdoa itu serius, hati fokus ke doa tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat ayat surah Al-Baqarah 186 tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sungguh aku ini dekat. Sedekat apa sih Allah? Nah, kita pernah mendengar bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Urat leher padahal ada posisinya di sini. Ternyata Allah lebih dekat dari itu. Bukannya kemudian artinya Allah bersemayam dalam tubuh kita, bukan. Nanti jadi kayak saya Siti Jenar. Coba panggil Siti Jenar. Kemudian Siti Jenar menjawab, oh di sini tidak ada yang namanya Siti Jenar. Di sini adanya adalah Allah. Ya sudah, panggil Allah ke sini. Oh nggak ada Allah di sini, kan ada Siti Jenar. Nah ini orang manunggaling kawula Gusti, ini adalah pemahaman yang salah. Yang dimaksud dengan Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, itu maksudnya adalah segala hal yang kita minta, bahkan sekalipun mintanya itu dalam bentuk rentek hati. Rentek hati itu apa? Bersitan dalam hati, punya keinginan gitu kan ya. Itu sudah kemudian Allah mengetahuinya. Di dalam sebuah ayat, di sana kan kita diingatkan bahwa ternyata yang namanya sam'a, pendengaran, kemudian basor, penglihatan, wal fuad, dan juga qalbu, termasuk rentek hati tadi itu, ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kalau hati-hati, jenengan kok punya rentek sing apik, gak ada masalah, bisa dapat pahala. Tapi kok rentek yang nggak benar, hati-hati itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi ya, iki mumpung pas lagi apa misalnya, pas lagi wudu. Nah ini lagi ngelak banget, puasa awan-awan panas penter gitu kan ya. Kanan kiri kan nggak tahu kalau kita kemudian masukinnya 100 cc, keluarnya cuma 50 cc separuhnya, kan nggak tahu kanan kiri itu. Tapi jangan dilakukan, bahkan rentak dalam hati pun hati-hati ya. Ulaika kana anhu mas'ula, semuanya mata, telinga, termasuk rentak hati, kolbu, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya Allah. Nah itu bagian awal dari ayat tersebut.
Kemudian Allah melanjutkan ayat tadi dengan kalimat mengenai pengabulan doa. Di sana Allah menyampaikan, aku mengabulkan semua doa orang yang berdoa kepadaku. Perhatikan kalimat ini. Allah menyampaikan sebuah janjinya. Aku mengabulkan semua doa orang yang berdoa kepadaku. Artinya, kalau mau dikabulkan keinginan Anda, maka Anda harus mewujudkannya dalam doa. Jangan kemudian tidak mewujudkannya dalam doa. Itu pertama. Kemudian Allah melanjutkan ayat ini, "Falyastajibu li," maka mereka juga harus mengabulkan aku. Maksudnya mengabulkan aku disampaikan oleh para mufassir, mengabulkan semua perintah-perintah Allah. Wal yu'minu bi, dan mereka juga harus beriman kepadaku. Sehingga di dalam ayat ini kita melihat bahwa Allah berjanji semua doa pasti akan dikabulkan. Semua doa pasti akan dikabulkan. Cuma ada syaratnya. S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Di dalam ayat ini yang disampaikan oleh Allah adalah mereka kalau mau dikabulkan doanya, mereka juga harus mengabulkan aku. Di dalam sebuah hadis Rasulullah lebih merinci. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat lagi duduk bareng. Kemudian ada seorang lelaki, rambutnya panjang, pakaiannya putih, cuma rambut panjangnya itu kusam, nggak teratur acak-acakan. Baju putihnya itu pun juga kusam, sudah mulai agak kecoklat-coklatan. Sehingga semua yang di situ paham ini orang bukan orang sini, dan ini mesti datang dari jauh dengan postur rambut yang acak-acakan itu dan kemudian baju yang sudah tidak putih bersih lagi, tapi sudah mulai agak coklat. Kemudian si laki-laki gondrong ini dia serius sekali doanya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, Rabbi, Rabbi. Doanya serius sekali, menengadahkan tangannya ke langit. Lalu Rasulullah berkomentar, Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat. Yad'ullaha, dia berdoa kepada Allah. Wa ma'kuluhu min haramin, tetapi makanannya dari asal yang haram, dari harta pendapatan yang haram. Wa masrabuhu min haramin, dan minumnya pun juga berasal dari pendapatan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, lalu bagaimana doa-doanya akan dikabulkan kepadanya? Dalam hadis yang lain ada tambahan, pakaiannya pun berasal dari yang haram. Ini menunjukkan salah satu syarat dikabulkannya doa adalah mohon semua yang kita miliki jangan ada yang bersumber dari pendapatan yang haram. Coba perhatikan makanan kita. Apakah ada unsur-unsur pendapatan haram yang masuk ke sana? Coba pakaian kita, perhatikan, ingat-ingat, adakah unsur-unsur dari pendapatan haram? Kalau itu masih ada di dalam koleksi tubuh badan kita, maka bersihkanlah terlebih dahulu. Coba ingat-ingat, ada berapa banyak doa kita yang kok kayaknya nggak dikabul-kabulkan? Maka yang pertama adalah lakukan muhasabah dulu, introspeksi dulu. Ini kok beberapa doa saya belum dikabulkan ya oleh Allah ya. Padahal syarat pertama yakni serius dalam doa sudah saya lakukan, sampai nangis-nangis, sampai kejer-kejer, bahkan kadang sampai nggak tidur semalaman gitu. Hari-hari biasa nggak pernah tahajud, ini diseriusin bangun tahajud. Nah, coba syarat yang kedua tadi perhatikan, masih adakah makanan, minuman, pakaian yang bersumber dari yang haram? Kalau masih ada, maka itu dibersihkan dulu.
agar kemudian tadi sebagaimana syarat Allah sampaikan, falyastajibuli, mereka harus juga mengabulkan aku, mereka harus juga mematuhi aku. Itu syarat yang kedua agar doa dikabulkan. Kemudian selain makanan, minuman, pakaian, perintah Allah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang, melarang orang dari kemungkaran. Itu pun juga harus tetap kita lakukan agar kemudian doa kita dikabulkan. Ini banyak kamera mengarah ke saya ini. Ada apa ini? Dari mana saja ini? Oh, YouTuber. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Amar ma'ruf nahi munkar itu bahasa yang agak panjang. Bahasa di dalam surah Al-Asr yang sering kita baca, itu di sana Allah menggunakan istilah tawassa bil haq, saling berwasiat, saling menasehati dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis yang cukup pendek, Rasulullah mengucap ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat. Hal yang amat penting dalam agama Islam ini adalah nasihat. Mengapa kemudian kok yang namanya nasihat, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan kok menjadi sesuatu yang penting? Coba kita pikirkan. Apa akibatnya kalau kita nggak peduli dengan orang lain? Orang lain melakukan kemaksiatan, orang lain melakukan kemungkaran, kita kemudian nggak peduli. Kemudian kita hanya menjawab, yang penting kita kan enggak. Yang penting kita kan enggak melakukan itu. Itu dia bermaksiat, itu dia melakukan kemungkaran, itu mah urusan dia sama Allah. Udah gak usah kita urusin. Seandainya kita yang sudah beriman tetapi tidak melakukan tawassul bil haq, kita tidak melakukan penasehatan, kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apa yang akan terjadi dengan lingkungan kita coba? Apa yang akan terjadi? Rusak. Karena itulah menggambarkan betapa pentingnya saling menasehati, betapa pentingnya saling berwasiat dalam kebaikan. Itu Rasulullah gambarkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, tetapi gambarannya benar-benar bisa membuat kita terbuka mata kita. Perumpamaan sekelompok umat, sekelompok masyarakat, sekelompok penduduk yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, perumpamaannya adalah seperti rombongan orang yang naik ke dalam sebuah perahu besar. Bayangkan perahu kapal besar, kebayang Titanic ya? Nah, kebayang ya? Nah, Titanic itu. Rasul melanjutkan, kemudian ada dari rombongan itu yang kebagian tempat di bagian atas, dan ada pula sebagian yang kebagian di bagian bawah, di bagian perut kapal. Pernah melihat kapal atau perahu ya? Itu kan misalnya kalau diukur atasnya itu tingginya, misal ya, sekedar misal saja 5 meter atau 10 meter, itu kan ada yang tenggelam paling tidak sepertiganya itu tenggelam, betul ya? Tapi sepertiga dari 6 meter itu masih 2 meter, sehingga memang di sana pun juga ada yang kebagian tempat untuk penumpang. Nah, kemudian Rasul menyampaikan, ketika yang mendapat bagian di bagian bawah, di bagian perut, butuh air, maka mereka akan naik ke atas, kemudian ngambil dari laut, kan begitu. Kemudian mereka bawa dengan, bayangkan ya kalau di kapal itu kan goyang sana, goyang sini. Yang kalau bawa ember tuh, itu berpeluang untuk muncrat sana, muncrat sini, betul ya? Apalagi kalau goyangannya kencang bisa rubuh itu. Sampai bawah bisa jadi airnya sudah berkurang dan yang di atas pun keciprat-ciprat. Nah, amat merepotkan. Kemudian Rasul melanjutkan, kalau yang di bagian bawah itu berpikir untuk, yuk kita lubangin aja dinding kapal bagian kita, kata yang di bawah nih, kalau dilubangin tuh
di bagian perutnya kapal akan dapat apa yang melubangi air. Kan cepet ya, betul, cepet ya. Tetapi kalau seandainya yang di atas itu kemudian tidak mencegah orang-orang yang di bawah melubangi dinding kapalnya, maka yang terjadi adalah bukan hanya yang melubangi, bukan hanya yang bagian bawah yang tenggelam, tetapi yang tenggelam adalah semua penumpang kapal itu. Nah, itu Rasulullah menggambarkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, pentingnya itu seperti itu. Kalau ada kemaksiatan di sebuah kampung, misalnya di daerah Bantar itu desa. Di desa Bantar ada pelaku maksiat, kok didiemin saja? Apa yang akan terjadi? Itu kemaksiatan, kalau kata Pak Polisi, itu adalah penyakit masyarakat itu. Yang namanya penyakit masyarakat itu bisa menular. Yang tadinya mungkin pelakunya cuma 1-2, tetapi besok bisa tambah. Nah, hati-hati. Ya, karena itu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu perkara yang harus kita lakukan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan terkait dengan doa ya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhaunna 'anil munkar. Sungguh benar-benar kalian harus melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang munkar. Au la yushikanna, atau hampir-hampir, maksudnya adalah semakin dekat ya. Allah yab'atsa alaikum adzaba. Hampir-hampir kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu Allah akan segera mendatangkan azab. Fatad'una lahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, kemudian Allah tidak kabulkan doa kalian. Perhatikan. Sehingga kita mendapatkan syarat yang selanjutnya dari doa dikabulkan adalah kita terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan berhenti menasihati orang untuk kebaikan. Jangan berhenti dari mencegah orang dari kemungkaran. Sebab kalau kita berhenti dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Baik, ini perkara mengenai wajibnya kita kalau mau dikabulkan doa, wajib kita untuk juga mengabulkan semua perintah Allah. Kemudian kita lanjutkan ayat tadi. Ayat tadi Allah menyampaikan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mau dikabulkan doa, maka mereka harus mengabulkan aku, mereka harus beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. La'allahum yarshudun. Petunjuk apa ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Poin yang ketiga dari apa yang penting terkait dengan doa adalah bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, ketika minta sesuatu kepada Allah, tidak boleh kita meninggalkan aneka asbab, aneka wasilah dunia. Contoh misalnya, kalau jenengan misalnya dalam kondisi bukan bulan Ramadan ya, misalnya dalam kondisi bukan bulan Ramadan, jenengan di rumah, kemudian lagi ada di kasur atau mungkin ada di kursi depan, jenengan merasa lapar sekali, kucuk gitu. Apa yang jenengan lakukan? Gimana? Apa yang jenengan lakukan? Mencari. Nyarinya di mana? Di dapur. Baik. Dan seterusnya. Kalau ternyata nggak ada yang matang, goreng sendiri, gitu. Kalau ternyata nggak ada bahan untuk digoreng, ke warung, duitnya langka, menjalur, tulan gorengan sandi, gitu kan ya. Teman-teman sekalian, itulah wajarnya manusia dan itulah memang yang harus dilakukan. Bukan kemudian hati-hati, kalau pas lagi lapar, kalau pas lagi butuh, kalau pas lagi ingin mendapatkan sesuatu, kok kita hanya mengandalkan doa. Itu tidak boleh.
Seiring dengan doa dilakukan, seiring pula kita harus melakukan usaha atau ikhtiar. Inilah yang dimaksud dengan kalimat di akhir ayat tadi, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Sehingga yang dimaksud petunjuk dalam ujung ayat ini adalah petunjuk untuk mendapatkan wasilah-wasilah duniawi, untuk mendapatkan cara-cara langkah-langkah duniawi untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini semuanya sudah punya rumah sendiri, hak milik pribadi, sertifikat hak milik sendiri. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum, inginkah kemudian panjenengan punya rumah SHM sendiri? Ingin. Bagaimana kemudian yang jenengan lakukan? Hanya berdoa saja? Nggak boleh. Di sini ada yang masih bujang? Segini bujang? Kok saya ragu jenengan bujang? Dulu bujang. Sehingga kemudian yang bujang itu kan kepengen menikah. Lalu ketika ada keinginan untuk menikah, bagaimana yang dilakukan? Cukupkah berdoa? Enggak, harus ada upaya. Nah, yang ini bukan hanya disampaikan oleh Allah di dalam akhir ayat tadi, la'allahum yarsudun, mereka harus berdoa, mereka harus kemudian melakukan apa yang saya minta kepada mereka untuk lakukan, senantiasa taat agar mereka mendapat petunjuk. Petunjuk apa itu? Petunjuk untuk bisa sampai kepada apa yang mereka inginkan. Kita lihat itu dalam ayat. Sekarang kita lihat dalam hadis Rasul. Pernah dengar ya bahwa Rasulullah itu beberapa kali memimpin peperangan dengan orang kafir Quraisy ya? Pernah ya? Salah satunya adalah perang Badar. Rasulullah itu tinggal di Madinah dengan para sahabat. Sedangkan orang kafir Quraisy tinggalnya di Makkah. Badar itu bukan di Madinah. Jadi Rasulullah tidak perangnya itu dalam kandang sendiri. Badar itu lebih dekat ke Makkah, sehingga beliau pergi itu keluar, nyamperin kandang macan, kan begitu. Nah, ketika sampai di lembah Badar, Rasulullah membuat aneka strategi, milih tempat kemahnya di mana, kemudian nyari yang lebih dekat dengan sumber air, kemudian diletakkan orang-orang pasukan beliau itu pada posisi-posisinya. Kamu di sini ya, kamu di sini ya, tugasnya di sini ya. Sebelum berangkat menuju Badar itu Rasulullah mempersiapkan segala hal, termasuk kendaraan untuk berperang, termasuk senjata untuk berperang. Lalu ketika sudah rampung semua persiapan di lembah Badar, besoknya mau perang, Rasulullah masuk ke dalam tenda beliau, lalu berdoa dengan serius-seriusnya doa, dan doa itu panjangnya minta ampun, diulang sampai-sampai ada sebuah doa yang Rasulullah mengatakan, wahai Allah, kalau engkau tidak menangkan pasukan kecil ini di sini, pasukan kecil, mengapa? Sebab di perang Badar berapa lawan berapa ya? Iya, 300 lebih sedikit melawan hampir 1000 pasukan musuh, 1:3 perang ini. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam doa yang sudah panjang berulang, salah satu doanya adalah, wahai Allah, jika engkau tidak menolong kelompok kecil ini sekarang, maka aku khawatir engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Sampai ada doa seperti itu. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Rasulullah ketika begitu seriusnya dalam doa, sampai-sampai Abu Bakar yang menemani di dalam tenda tersebut, Rasul udah stop, jenengan kalau doa itu pasti akan dikabulkan. Udah sedikit saja dengan doa pasti dikabulkan. Nggak usah diulang-ulang, nggak usah panjang lebar kali tinggi gitu kan ya. Itu Abu Bakar sampai ngomong seperti itu. Tetapi pada saat Rasulullah dengan begitu seriusnya berdoa, beliau tidak pernah meninggalkan aktivitas usaha duniawi, ikhtiar duniawi, persiapan pasukan, benar-benar peralatan disiapkan, benar-benar kendaraan disiapkan, benar-benar strategi perang disiapkan, betul-betul pasukan ditempatkan dengan seserius-seriusnya. Betul ya? Nggak cuma mengandalkan doa. Kemudian kita agak mundur ke belakang, yakni saat Rasulullah SAW itu diizinkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah.
Ini masih saat beliau masih di Makkah. Kemudian para sahabat yang lain sudah hijrah ke Madinah, yang tersisa tinggal 4 orang sahabat. 4 ya, berarti 4 orang sahabat. Yang pertama adalah beliau Rasulullah, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ditugasi oleh Rasul untuk apa? Untuk menggantikan beliau di tempat tidur beliau, betul ya? Kemudian ada putranya Abu Bakar, Abdullah. Nah, ternyata bagi yang hadir di sini sudah pernah diberi kesempatan oleh Allah ke tanah suci, itu dari Mekah menuju Madinah itu arahnya di Ngetan bulan ngalor, betul. Arahnya ngalor. Dan perjalanan di masa sekarang udah jalannya aspal luas, naik bis ngebut itu 4 jam hingga 5 jam cukup. Tinggal lurus saja ke utara. Cuma Rasulullah ternyata saat itu kita tahu kan sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Itu kan semua pemuda-pemuda kafir Quraisy dari berbagai suku itu kan ngepung rumah Rasul karena dihembus-hembusi oleh setan. Udah bunuh saja. Kemudian itu kan yang jadi apa ya, yang jadi apa istilahnya, otak pembunuhan itu kan ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, sama Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian berkata, oh kalau kemudian nanti kita membunuh, ingat Muhammad itu terahnya darah biru lah gampangannya gitu ya, terahnya itu terah penguasa. Kemudian kalau seandainya kaumnya, kabilahnya, sukunya marah bagaimana, kan gitu. Maka kemudian dihembuskanlah oleh setan kala itu, udah semua kabilah, semua suku masing-masing mengutus seorang pemudanya yang gagah berani, yang sterap-sterap gitu kan ya. Kemudian semua megang pedang, semua memberi sumbangan tusukan ke badannya Muhammad. Sehingga kalau kemudian keluarga sukunya, kabilahnya mau marah, dia harus melawan semua suku kabilah yang ada di Makkah. Nah itu hembusannya seperti itu. Maka kemudian di malam hari tersebut dikepunglah rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah dengan Abu Bakar keluar dari rumah tersebut tanpa terlihat oleh mereka yang ngepung. Dan Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan beliau di tempat tidur. Yang saya ingin ceritakan adalah Rasul sepatutnya kalau cuma mengandalkan doa, beliau tinggal bergerak saja ngalor, kan begitu, ke arah Madinah. Ternyata beliau ke selatan dulu, ke Taif. Udah kemudian ke selatan, kemudian ke arah timur, naik perbukitan. Ada jalan yang tinggal lurus, ini pakai ke selatan, kemudian belok ke timur, naik bukit-bukit yang jalan itu bukan jalan normal untuk menuju ke Madinah. Untuk apa? Demi mengecoh para orang-orang Quraisy yang mengejar mau membunuh beliau. Kemudian beliau juga kita tahu dalam sejarah itu masuk ke dalam gua Tur, betul ya? Sampai 3 hari. Untuk apa? Biasanya orang kan seringnya ya, itu pernah dengar istilah anget-anget tai ayam ya? Pernah ya? Artinya apa sih? Semangatnya cuma pas awal, betul ya? Iya kayak ngapunten kotoran ayam tuh, kalau baru keluar kan fresh from the oven itu, kan anget itu ya. Tapi berapa lama kemudian adem, gitu. Nah, Rasulullah itu menginap sampai 3 malam di dalam gua, bukan di hotel, bukan di dalam gua. Gua yang sempit itu. Itu adalah biar selama 2 hari, 3 hari awal pencarian mesti mereka serius banget. Tapi kalau udah lewat hari ketiga, itu intensitas pencarian sudah mulai menurun, gitu. Baru ketika sudah mulai menurun, beliau kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum memulai perjalanan pun, beliau kan selalu diantarin makanan tuh oleh putranya Abu Bakar tadi. Sambil tanya Rasulullah kepada putranya Abu Bakar, Abdullah, gimana? Quraisy masih serius nyari saya gitu kan ya, mau ngejar-ngejar saya.
Nah, ketika dikatakan udah mulai adem, barulah Rasulullah melanjutkan perjalanan. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah putranya Abu Bakar, nanti saat kamu berangkat baik dari Mekah ke sini ke Gua Thur maupun pulang dari Gua Thur menuju Makkah, rombongan kambingmu di belakang ya. Jadi jangan kamu yang ngangon ada di belakang kambing, tapi kamu di depan, kambingmu yang di belakang. Ya. Agar apa? Agar jejaknya Abdullah itu terhapus dengan jejak kaki-kaki kambing yang dibawa. Semua ini sahabat-sahabat sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua ini adalah bentuk upaya, bentuk ikhtiar duniawi. Betul ya? Agar beliau dan Abu Bakar tidak terkejar. Bukan hanya Rasulullah mengandalkan doa, tetapi juga mengandalkan dengan serius upaya-upaya duniawi. Sehingga kepada yang tadi ada keinginan ingin punya rumah, kepada yang tadi bujang-bujang lapuk yang ingin segera menikah, ada kata laginya yang segera menikah, atau siapa di sini yang bujang? Atau mungkin yang selama ini kok kayaknya masih merasa sulit cari pekerjaan gitu kan ya, arep badhe kok jembulet banget iki gawean gitu kan ya. Doa yang kenceng, tapi jangan lupakan upaya duniawi. Sebab tadi Allah sampaikan di dalam Quran, semua dilakukan, doa dilakukan, taat kepada Allah dilakukan, semua itu demi la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah ke arah keberhasilan tersebut. Baik. Kemudian yang berapa itu? Ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat, Allah tadi menyampaikan mengenai bahwa yang namanya doa pasti dikabulkan, baik di Al-Baqarah 186 maupun di surat Al-Ghafir tadi. Ud'uni astajib lakum, doalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkan kepada kalian. Di sini Allah menyampaikan bahwa doa pasti dikabulkan, dengan yang penting syaratnya dipenuhi. Syaratnya tadi sudah kita dapatkan. Pertama, serius dalam doanya. Dua, tetap taat kepada Allah, melakukan semua perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita lihat dalam hadis Rasul mengenai hal ini bahwa doa pasti dikabulkan. Rasul menyampaikan, tidak ada satupun doa yang dipanjatkan seorang hamba selama isi doanya bukan keburukan, dan selama isi doanya bukan untuk memutus tali silaturahmi, pasti Allah akan mengabulkan doa hamba tersebut. Bisa dengan, nah di sini pengabulan doa ternyata dengan 3 cara. Pengabulan doa itu bisa dengan pertama, diberikan oleh Allah seperti apa adanya yang diminta, atau disimpankan oleh Allah doa tersebut demi untuk kebaikannya nanti di yaumil akhir. Ketiga, atau dia dihindarkan dari keburukan yang setara dengan kebaikan yang dia minta, dengan apa yang diminta dalam doanya. Perhatikan, semua doa selama syarat dipenuhi pasti dikabulkan. Tapi ingat, pengabulan doa itu ada 3 bentuk. Semuanya adalah pengabulan. Maka Allah yang paling tahu apakah apa yang kita minta kepada Allah tadi itu baik untuk kita ataukah kurang baik untuk kita. Betul ya? Allah yang lebih tahu. Ya Allah, itu ada cewek cakep banget, cantik banget, jadikanlah dia istriku. Itu kan sebuah doa ya. Ada yang pernah doa gitu? Oh banyak. Cuma ternyata kok kebetulan akhirnya Allah menikahkan bukan dengan si wanita yang tadi didoakan oleh dia. Betul ya? Kenapa bisa begitu? Yang paling kencang betulnya punya pengalaman pribadi. Kenapa begitu? Teman-teman sekalian, banyak kejadian di mana ternyata nikah dengan perempuan cantik juga ada masalahnya sendiri. Kalau kemudian jenengan belum memiliki wanita cantik itu,
wahai para pria di sini, kalau melihat cewek cantik bagaimana mata kalian? Jujur aja, jujur. Gimana matanya? Nah, demikian pula saat wanita itu sudah jadi istri Anda, maka laki-laki lain itu matanya juga seperti Anda saat melihat wanita cantik itu. Paham saya? Ini perempuan belum ada yang miliki, jenengan ngeliatin dia. Saat jenengan sudah bersama dia, laki-laki lain pun juga begitu melihat istri yang cantik. Akhirnya apa yang terjadi? Jenengan kalau istri jenengan dilihatin orang sampai dengan penglihatan apa istilahnya ya? Parno gitu ya, pikiran kotor gitu. Gimana jenengan menyikapinya? Apa santai-santai aja? Lempar gitu kan. Masalahnya adalah kalau orang itu terlalu cantik, sama seperti pemuda kalau terlalu tampan ya, misalnya Yusuf alaihissalam ya, itu kan perempuan-perempuan sosialita yang ada di kerajaannya Aziz waktu itu di Mesir, itu kan nggak bisa nahan mata mereka. Sama lah, sebagaimana perempuan-perempuan di masa itu tidak bisa menahan melihat kegantengan Yusuf, demikian pula lebih banyak laki-laki yang nggak bisa menahan melihat kecantikan seorang wanita. Kemudian, bagaimana kelanjutannya kalau ternyata istri kita yang cantik itu dideketin oleh laki-laki dan sudah sampai pada tahap godaannya godaan yang luar biasa. Wajah kita kebetulan pas-pasan, betul ya? Yang deketin ternyata udah gantengnya minta ampun, badannya apa istilahnya macho steret gitu kan ya, duitnya banyak gak habis-habis. Kira-kira bagaimana tuh iman istri yang cantik tadi? Bisa goyang? Artinya bisa jadi kita saat dulu doa untuk dinikahkan dengan si wanita yang cantik itu kok nggak dikabulkan oleh Allah, itu adalah demi keamanan kita sendiri. Paham ya maksudnya? Nah, karena itu kemudian tadi dikatakan oleh Rasul, semua doa pasti dikabulkan. Cuma pengabulan doa itu ada 3 cara. Pertama, diberikan sebagaimana yang diminta. Kedua, tidak dikabulkan tetapi dikonversi oleh Allah untuk menjadi pahala yang besar kelak di yaumil akhir. Lihat yang kedua ini. Menurut jenengan, coba lihat ke rekening pahala dan rekening dosa panjenengan. Coba intip sebentar. Banyakan mana rekening pahalanya sama dosanya isinya? Serius? Nah, maka bukankah ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian oleh Allah tidak dikabulkan sebagaimana yang kita minta di dunia, lalu kemudian malah dikonversi oleh Allah menjadi pahala yang banyak, bukankah itu yang sebenarnya lebih kita butuhkan? Betul ya? Betul ya? Kalau kemudian dosa lebih banyak daripada poin pahala, nanti di yaumil akhir tempat kita di mana? Di neraka. Dalam surah Al-Qari'ah kan disampaikan, faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang lebih berat timbangan pahalanya, dia tempat kembalinya nanti adalah tempat yang penuh keridhaan. Wa man khaffat mawazinuhu, tapi yang lebih ringan pahala-pahalanya, nanti tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Kan begitu. Baik. Kemudian yang ketiga, cara pengabulan doa adalah dihindarkan dari suatu madharat, suatu petaka yang setara dengan apa yang tadi kita minta. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, bahasa gampangnya gini lah ya, bahasa apa, contoh gampangnya, ketika kita, wahai Allah, saya lagi butuh banget nih duit 2 juta, berikanlah saya, wahai Allah, duit 2 juta. Bolehkah minta kita uang kepada Allah? Boleh nggak? Boleh. Rasulullah menyampaikan, berdoalah wahai Aisyah, berdoalah wahai Aisyah, berdoalah apapun doa silakan. Walaupun kamu hanya berdoa untuk meminta sejumput garam, misalnya lagi nggak ada garam di rumah, wahai Allah saya butuh garam, minta
gitu kan ya. Cuma jangan kemudian, "Ya Allah, saya butuh garam," terus mengharap garamnya melayang-layang turun. Enggak. Ya pergilah ke tetangga sebelah gitu kan ya. Nah, ini yang namanya doa sama ikhtiar itu jalan bersama. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, ini perkara yang keempat, yakni yang namanya doa pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Cuma ingat, cara pengabulan doa itu ada 3 cara. Sekarang kita lanjutkan yang kelima, yang kemudian harus hati-hati bahwa yang namanya doa itu tidaklah kemudian merubah isi ketetapan Allah dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ini hati-hati. Sebab kadang orang ada yang nggak tahu bercanda atau betulan gitu kan ya. Kalau saya berdoa, kemudian Allah mengabulkan, kemudian isi doa saya ternyata berbeda dengan yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Itu berarti Allah nggak tahu dong kalau saya mau doa. Misalnya saya berdoa di tanggal berapa sekarang? 7 April 2023. Saya berdoa kepada Allah, kemudian ternyata sebagaimana Allah janji tadi, kemudian Allah akan mengabulkan doa saya. Ternyata apa yang saya minta itu berbeda dengan apa yang Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz. Berarti ini saya sedang mencontohkan pola pikir yang salah ya. Saya sedang mencontohkan pola pikir yang salah. Berarti kalau begitu Allah nggak tahu dong bahwa nanti tanggal 7 April 2023 Aris akan berdoa meminta ini, misalnya meminta diberi diberi pesawat jet pribadi. Nah, ini kan susah, kan ada susah pengabulannya gitu ya. Maksud saya secara pemikiran manusia gitu ya. Aris minta jet pribadi gitu. Kemudian dikabulkan, dan kemudian ternyata isi Lauhul Mahfuz itu sebenarnya nggak tertulis bahwa Aris akan memiliki jet pribadi. Gimana itu coba? Ingat, saya lagi mencontohkan alur pikir yang salah. Maka di sini kami ingin menegaskan alur pikir tersebut adalah salah, dan yang benar adalah bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang dahulu telah terjadi, baik yang sedang terjadi, maupun yang kelak akan terjadi. Ilmu Allah meliput semua itu. Dan ilmu Allah itu meliput segala peristiwa yang besar maupun peristiwa yang kecil. Bahkan daun jatuh pun itu Allah Maha tahu jatuhnya itu kapan. Ada yang di sini berkebun? Banyak, baik. Jangan pernah ngitung daun yang merontok jatuh ke tanah itu berapa banyak? Aduh, ini menguning, ini jatuh. Kalau emak-emak biasanya, aduh sampah lagi, nyapu mani. Pertanyaannya adalah, pernahkah kemudian jenengan menghitung berapa jumlah daun yang jatuh dan kemudian mencatat tanggalnya kapan saja jatuh? Kan enggak. Tetapi ilmu Allah meliputi itu semua, dan Allah telah menuliskan semua yang Allah ketahui di dalam sebuah kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Dan Allah menyampaikan penulisan Lauhul Mahfuz sudah rampung sejak dahulu kala, tinta sudah diangkat, tinta lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz pun sudah mengering. Artinya nggak ada lagi kemudian aktivitas revisi Lauhul Mahfuz, nggak ada. Nggak ada tip-X untuk tinta Lauhul Mahfuz, itu nggak ada. Tip-X tahu ya, tip-X? Nggak ada. Sehingga ketika kita sekarang berdoa, misalnya Aris berdoa minta pesawat jet pribadi, itu Allah tahu bahwa kelak ada orang yang namanya Aris, asalnya Purwokerto gitu kan ya, tanggal 6 April 2023 dia akan minta diberi pesawat jet pribadi. Itu Allah Maha tahu. Dan ketika Allah betulan mengabulkannya, Allah pun juga sudah tahu bahwa kelak 7 April 2023 doa itu nanti akan dikabulkan oleh Allah betulan. Sehingga itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa Aris itu akan memanjatkan doa tanggal sekian, meminta ini, lalu kemudian kami kabulkan dalam bentuk sebagaimana permintaannya. Itu sudah Allah
tuliskan di Lauhul Mahfuz. Jangan sekali-kali punya pikiran, jangan sekali-kali terbersit pikiran bahwa isi doa kita mengubah isi Lauhul Mahfuz, yang artinya ada perkara-perkara yang Allah belum tahu akan terjadi di masa depan, sampai-sampai Allah mengoreksi isi catatannya. Ini perkara yang penting sekali, hati-hati sebagai masalah iman. Dan yang terakhir, alhamdulillah, yang keenam. Masih ada waktu ya? Yang terakhir adalah menyimpulkan sebagaimana yang sudah kami nyatakan di awal. Di dalam surah Al-Baqarah antara 183 hingga 189 temanya adalah tema tentang puasa Ramadan. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Temanya tentang puasa. Betul ya? Ayat yang selanjutnya 184, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan seterusnya hingga akhir ayat. Temanya tentang puasa Ramadan. Ayat 185 yang tadi dibaca Ustaz kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus diikuti dengan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Temanya tentang puasa. Kemudian ayat 186 tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Temanya tentang doa. Ayat 187 bunyi lagi tentang, membicarakan lagi tentang puasa. Uhillat lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian wahai para cowok, malam hari puasa itu melakukan rafat, hubungan senggama dengan istri-istri kalian. Temanya tentang puasa. Panjang itu. Kemudian ayat selanjutnya masih puasa, ayat selanjutnya 189 pun tentang ahillah, tentang bulan hilal, awal akhir Ramadan. Ini sekali lagi menekankan perkara yang keenam ini. Kami ingin menekankan bahwa meletakkan sebuah ayat tentang doa di antara rangkaian ayat-ayat tentang puasa yang kelihatannya nggak nyambung, tetapi ini memberikan sebuah sinyal petanda kepada kita bahwa doa itu adalah perkara yang penting, sebagaimana pentingnya puasa Ramadan. Doa adalah sebuah ibadah, sebagaimana puasa Ramadan adalah ibadah. Dan perbanyaklah berdoa saat di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa doa yang tidak dikabulkan. Betul ya? Salah satu, ada 3 jenis doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, doanya pemimpin yang adil. Wah, doanya pemimpin yang adil itu langsung diijabah apa adanya sebagaimana dia minta. Kedua, doanya seorang shaim, seorang yang berpuasa hingga dia berbuka. Perhatikan ini, doa yang tidak akan ditolak salah satunya adalah doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dalam redaksi yang lain, doa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Kemudian yang ketiga, doa yang tidak akan ditolak itu adalah doa orang yang dizolimi. Ada berapa jenis doa tadi yang tidak akan ditolak? 3. Doanya pemimpin yang adil, doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka, dan doanya orang yang dizolimi. Kemudian Rasul melanjutkan dalam hadis tadi, doa-doa itu akan naik terus ke atas awan. Kemudian ketika sudah di atas awan, akan dibukakan kepada doa-doa ini pintu-pintu langit. Hingga kemudian aku akan berkata kepada doa-doa ini bahwa aku akan menolongmu, aku akan mengabulkan kepadamu walau ada jeda sebentar. Maksudnya bisa jadi langsung saat itu, bisa jadi ada
jeda pengabulannya. Kan nggak selalu harus langsung sak-deksaknya tuh spontan langsung saat itu kan enggak. Nah, perhatikan di sini doanya orang-orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Manfaatkanlah, ya, manfaatkan puasa Ramadan ini untuk kita perbanyak doa. Jaluklah, mintalah apapun yang selama ini panjenengan butuhkan. Kemudian tadi juga qori kita membacakan tentang masalah Lailatul Qadar. Di sana dikatakan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dalam hadis yang namanya Lailatul Qadar itu akan adanya peluang besarnya adalah di 10 hari terakhir. Dalam hadis yang lain terutama adalah yang ganjil. Manfaatkan sebaik mungkin. Biasanya orang itu memanfaatkan dengan cara apa? Iktikaf ke masjid. Manfaatkan ini. Cuma saat iktikaf yo memang ibadah ya. Maksudnya ya taklim, belajar, baca Quran, sholat, termasuk berdoa. Jangan kemudian iktikaf isine mung guru, jenenge ku itikaf pindah guru. Jangan gitu kan ya. Maksimalkan, karena dalam sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan saat lagi tarhib Ramadan, saat lagi menyambut kedatangan Ramadan, itu Rasulullah mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima faqad hurim. Siapa saja yang terhalang dari kebaikannya Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang amat banyak. Jadi jangan sampai kita nggak siap-siap untuk menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Ini sepertinya tanda-tanda saya harus berhenti, karena itu kemudian mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, walaupun waktu yang singkat, bisa bermanfaat pada kita semua, menambah ilmu kita, dan ilmu kita wujudkan dalam amal soleh. Dan apa yang kita lakukan ini thalabul ilmi, yang Rasul sampaikan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, diganjar oleh Allah dengan 70 kali bahkan 700 kali lipat pahalanya, sehingga nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.